Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa sekalian, perkenalkan saya Santi Maudiarti yang akan mendampingi teman-teman mahasiswa sekalian dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis pariwisata. Saya adalah salah satu dosen home base dari program studi D4 Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Baiklah teman-teman sekalian, saya sebut teman-teman mahasiswa sekalian di sini. Jika teman-teman mahasiswa sekalian ingin melakukan satu usaha atau bisnis dan ingin menjalankannya secara profesional, kita perlu adanya riset dan pembelajaran yang mendalam mengenai bisnis tersebut. Hal tersebut kita bisa namakan sebagai studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha. Atau banyak juga orang yang menyebut dengan istilah feasibility study. Studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis ini dapat membuat para pebisnis dapat mengetahui cara memulai bisnis seperti apa, termasuk mengetahui tipe-tipe dari customer atau pelanggan. Namun untuk perlu menjalankan suatu studi kelayakan bisnis, disarankan teman-teman mahasiswa sekalian untuk mengetahui dahulu apa itu definisi studi kelayakan bisnis, apa manfaatnya, dan bagaimana studi kelayakan usaha atau bisnis itu dijalankan. Untuk itu, mari kita simak satu persatu berikut ini. Definisi dari studi kelayakan bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalami tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka memutuskan layak atau tidak usaha teman-teman mahasiswa atau seorang pengusaha tersebut untuk diaplikasikan. Sementara definisi dari rencana bisnis itu sendiri adalah rencana yang dilakukan dalam melaksanakan bisnis setelah bisnis itu dianggap sudah layak. Dianggap sudah layak teman-teman mahasiswa sekalian dari studi kelayakan bisnis. Itu perbedaannya. Nah, kalau kita lihat bagaimana hubungan studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis adalah seperti ini. Kalau kita ingin memulai suatu usaha atau bisnis, itu kita mulai dari ide bisnis itu sendiri. Dalam ide bisnis ini, seorang pengusaha atau seorang yang memiliki perusahaan itu harus memiliki ide bisnis yang sangat berbeda, out of the box, unik, dan beda dari yang lain. Sehingga pada saat ide bisnis ini akan dituangkan kepada studi kelayakan bisnis, itu bisa oleh para review bisa dianggap menjadi layak. Dan jika misalnya dianggap bahwa itu usahanya sudah dianggap layak, maka barulah bisa dibuat rencana bisnis. Dan dalam pembuatan rencana bisnis ini dibuat secara internal sehingga ide bisnis yang tadi ada sejak awal dapat dilaksanakan. Tapi jika ide bisnis yang tadi sudah dimiliki oleh para pengusaha atau para pengusaha yang memiliki perusahaan dituangkan ke dalam studi kelayakan bisnis, lalu dianggap oleh para reviewer studi kelayakan bisnis ini tidak dianggap layak usahanya, maka tidak bisa dibuatlah rencana bisnis, bahkan ide bisnis tersebut tidak bisa dilaksanakan. Begitulah hubungan studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis. Lalu siapa saja pengguna dari studi kelayakan bisnis ini? Jadi pengguna dari studi kelayakan bisnis ini terdiri dari pihak investor. Pihak investor di sini kenapa mereka perlu menggunakan studi kelayakan bisnis? Karena sebelum menanamkan modalnya di perusahaan atau pada seorang pengusaha yang akan dijalankan atau yang akan menjalankan usahanya, investor akan mempelajari dulu laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat oleh para pengusaha atau para pebisnis yang memiliki perusahaan. Karena investor di sini memiliki kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh
dan jaminan modal yang akan ditanamkan. Pengguna yang kedua adalah kreditor. Nah, pihak kreditor di sini contohnya adalah kita sebut bank ya, di mana pada saat sebelum memberikan kredit, pihak bank sangat perlu sekali mengkaji studi kelayakan bisnis yang dibuat oleh para pengaju kredit tersebut. Dan bank ini pun akan mempertimbangkan bonafiditas dan tersedianya agunan yang dimiliki oleh para pengusaha atau pebisnis tersebut. Pihak ketiga yang menggunakan studi kelayakan bisnis adalah pihak manajemen. Di sini dikatakan sebagai pihak manajemen perusahaan. Mereka memerlukan studi kelayakan bisnis karena sebagai leader manajemen perusahaan, juga mereka memerlukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, dan rencana pendanaan dari investor dan kreditor. Makanya manajemen perusahaan memerlukan studi kelayakan bisnis ini. Yang keempat adalah pihak pemerintah dan masyarakat. Perusahaan yang akan berdiri harus atau wajib memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat diprioritaskan untuk dibantu oleh pemerintah. Kenapa hal itu sangat berarti sekali karena itu bisa tujuannya untuk pembangunan ekonomi. Jadi di sini studi kelayakan bisnis perlu dianalisis manfaat yang akan didapat oleh masyarakat sekitar khususnya dan biaya yang ditimbulkan proyek terhadap perekonomian nasional. Karena sedapat mungkin proyek atau usaha yang dibuat itu dibuat demi tercapainya tujuan-tujuan nasional suatu negara. Demikianlah pengguna dari studi kelayakan bisnis. Berikut adalah perbedaan dari studi kelayakan bisnis dan rencana bisnis. Dari jenis data yang digunakan, untuk studi kelayakan bisnis itu menggunakan data estimasi, sementara untuk rencana bisnis menggunakan data empiris perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam studi kelayakan bisnis adalah sumber-sumber data eksternal, jadi secara global, jadi tidak hanya dari internal tapi dari eksternal yang lebih banyak. Sementara rencana bisnis itu adalah hanya data internal saja. Penyusun studi kelayakan bisnis adalah dari pihak eksternal dengan tujuan agar lebih independen. Jadi dalam hal ini bisa menggunakan jasa konsultan. Sedangkan penyusun rencana bisnis adalah pihak internal. Karena kenapa harus pihak internal? Karena yang lebih mengetahui kondisi perusahaan adalah pihak-pihak dari internal perusahaan itu sendiri. Dari segi tujuan, untuk studi kelayakan bisnis tujuannya adalah menilai kelayakan sebuah ide bisnis. Sementara rencana bisnis tujuannya membuat rencana bisnis yang akan datang. Dari segi waktu, untuk studi kelayakan bisnis itu sangat memakan waktu relatif lama karena harus menggali data dari berbagai sumber. Sementara kalau rencana bisnis relatif lebih pendek karena data hanya bersumber dari intern perusahaan saja. Dari segi biaya, karena waktu tadi relatif lebih lama, maka diperlukan biaya yang lebih dibandingkan biaya dari rencana bisnis. Sementara kalau rencana bisnis biayanya tidak terlalu besar. Ini adalah pentingnya kenapa studi kelayakan bisnis itu harus ada atau harus dibuat. Yang pertama adalah untuk memudahkan pengawasan, ya. Untuk memudahkan pengawasan di sini adalah jika maksud saya dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah. Pengawasan dilakukan agar jalannya usaha tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kedua adalah untuk memudahkan pengendalian, di mana bila terjadi penyimpangan maka akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung untuk dikendalikan sehingga tidak terlalu jauh penyimpangan yang terjadi.
Visibility study di sini adalah rangkaian analisis yang dilakukan untuk memastikan kualitas konsep yang ditawarkan, sehingga proses analisis setiap aspek saling keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Sementara yang ketiga adalah untuk pengembangan bisnis dan strategi bisnis. Aspek ini sangat penting karena ini berguna untuk menentukan di mana dan bagaimana cara kerjanya sebuah bisnis itu sendiri. Melakukan hal ini juga bisa dengan cara mengidentifikasikan masalah potensial yang mungkin mengganggu pengoperasian, sekaligus mengetahui jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membuat bisnis itu berjalan. Selanjutnya adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis. Tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah yang pertama untuk memperlancar sebuah perencanaan. Untuk memperlancar sebuah perencanaan di sini adalah yang pertama adalah memperlancar sebuah perencanaan, yang kedua tujuannya adalah agar terhindar dari resiko kerugian, yang ketiga mempermudah pelaksanaan pekerjaan, keempat mempermudah pengawasan, kelima mempermudah pengendalian. Yang pertama memperlancar sebuah perencanaan, di sini dimaksudkan dengan adanya prediksi ke masa depan maka dapat mempermudah perencanaan. Perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, tata cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan. Yang kedua, agar terhindar dari risiko kerugian, di sini maksudnya adalah agar terhindar dari risiko kerugian yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan stagnansi dalam berbisnis. Untuk tujuan yang ketiga, maksudnya mempermudah pelaksanaan pekerjaan, di sini adalah perencanaan yang diatur dapat mempermudah pengaplikasiannya, di mana proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun, sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuannya, sehingga rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Tujuan yang keempat adalah mempermudah pengawasan. Di sini maksudnya adalah dengan pengaplikasian yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan menjadi lebih mudah. Pengawasan dilakukan di sini agar proses usaha sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan yang terakhir, tujuan dari studi kelayakan bisnis di sini adalah untuk mempermudah pengendalian. Di sini juga maksudnya adalah bila terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan akan mudah diperbaiki dan langsung dapat dikendalikan, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisirkan. Contohnya adalah dalam kasus pada keuangan bisnis seorang pengusaha atau pembisnis. Untuk mempermudah pengendalian keuangan bisnisnya, seorang pengusaha bisa memanfaatkan kemudahan dengan menggunakan software akuntansi. Baiklah mahasiswa sekalian, demikian paparan saya mengenai gambaran dari studi kelayakan bisnis. Sampai ketemu kembali pada pembelajaran asinkronus selanjutnya dalam Learning Management System Retail 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.